kalau lihat dari kondisi saat ini itu setelah Cina menjadi nomor 2, kemudian Amerika dipimpin Joe Biden, berdasarkan prediksi-prediksi itu akan seperti apa Om Haidir? Ya kita lihat aja nanti 100 hari ke depan Pak Agus. Terus kita lihat kurva dari corona ini seperti apa gitu kan. Kan itu nggak mungkin nggak ada hubungan. Kalau misalnya kurvanya berubah ke kiri atau ke kanan gitu kan, nah itu yang harus kita antisipasi, itu gimana nanti penjalannya. Gitu. Dan diperkirakan sebetulnya sih kalau kita lihat dari hari-hari ini artinya Biden ini juga bagian dari sesuatu yang mungkin untuk menyeimbangkan kekuatan Amerika dengan Cina ya. Oh iya pasti bagus, pasti itu pasti. Pasti. Iya. Nah sekarang gini, kan kalau kita lihat nih Cina itu tahun 89 masih kuno. Ya. Tetapi dalam waktu yang cuma 30 tahun, iya kan, 30 tahun kan dari 89 ke 2020 kan 30 tahun kan? 89 ke 2020 ya, kan hanya 30 tahun. Itu bisa menjadi raksasa yang sedemikian luar biasa. Iya. Nah, itu gimana tuh kalau dibaca dari peradabannya Om Haidir, dari peradaban yang pernah? Ya kita lihat kan sebetulnya umur peradaban itu kalau menurut teori Toynbee kan 50 tahun lah ya. Terus sebelum 89 kan platform itu sudah dibentuk sama Deng Xiaoping juga kan. Betul. Bagus dengan apa gagasan yang loncatan jauh ke depan. Bener nih. Betul. Loncatan jauh ke depan ya kuncinya ya. Oke, bener. Terus loncatan jauh ke depan gitu kan. Jadi memang Cina itu bukan hanya menghadapi bagaimana ketika di tahun 89 tapi tahun 50 gitu kan, perubahan perang dingin, kemudian masuk ke tahun 70 sampai ke tahun 89, katakanlah dia harus beradaptasi dengan kemungkinan masuknya demokratisasi di tatanan komunis. Dia harus adaptable di situ. Maka berubah dia untuk merespon challenge-nya itu. Tetap Amerika itu harus punya partner Pak Agus. Jadi nggak bisa Amerika berdiri sendiri tanpa ada penantangnya gitu loh. Berarti kalau gitu boleh jadi Cina besar juga dibesarkan Yahudi juga ya. Untuk supaya Amerika jadi seimbang. Betul Pak Agus. Betul. Bahasanya mungkin ada Yahudi kuning lah. Ada Yahudi putih lah gitu kan. Kan gitu. Tapi koneksitasnya tetap mereka bermain di atas. Kan gitu. Jadi berarti kita harus mulai menyadari bahwa kita tuh tidak boleh benci sama siapapun, karena pada kenyataannya di dunia ini ada the ruling class ya Om Haidir ya. Betul Pak Agus. Dan itu juga keberagaman ini kan sebetulnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyiptain kan. Iya betul. Nah coba kalau kita lihat Perancis seperti itu, menurut Om Haidir kenapa tuh Maron? Padahal kan katanya tidak juga Maron melecehkan, tetapi dia merespon tindakan yang dianggap kriminal lah ya terhadap warga Perancis. Cuman kemarin kan sempat rame tuh Perancis. Nah kalau dilihat dalam konteks peradaban tuh Perancis gimana tuh Om Haidir? Perancis ini kan itu sekuler ya Pak Agus ya? Iya sekuler dia, sekuler. Tapi kan saya kurang begitu mengikuti untuk persoalan Perancis ini gitu kan, dengan ininya siapa? Maron. Si Maron itu. Tapi memang yang namanya dibikin karikatur, saya pikir bukan Perancis aja, siapapun yang melakukan itu pasti itu menjadi isu dunia loh Pak Agus. Dan isunya yang paling terdampak adalah ke ke wilayah-wilayah yang komunitas Islamnya besar seperti ini di Indonesia. Justru yang saya khawatirkan kan kasihan orang-orang yang dagang aqua, yang dagang produk-produk Perancis, ada di warung terus dapat surat
harus segera dikosongkan tuh, mau dikemanain kan, kasihan Iya. gitu. Nah kalau gitu gini Om Haidir, mari kita tinjau justru dari sudut Islamnya sendiri. Kan dulu kalau kita lihat ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke Mekah, itu Muslim itu demikian membawa kedamaian, malahan tidak ada kerusakan apapun kan di kota Mekah kecuali Ka'bah dibersihkan kan gitu ya. Nah, terus kemudian di beberapa berikutnya malahan anaknya Abu Sofyan yang namanya Muawiyah malah jadi salah satu pemimpin kan gitu. Gitu. Nah kalau Om Haidir lihat dalam perkembangan Islam dari ketika itu sampai ke saat ini gimana tuh Om Haidir? Lumayan panjang Pak Agus itu kan, 1400 tahun lah kurang lebih. Tapi kan itu memang peristiwa Futuh Mekah, sesuatu yang sudah diberikan garansi oleh Allah kapan dia harus hijrah. Sehingga ketika dia harus hijrah itu Yahudi juga tahu bahwa ruang dan waktu mereka menjadi penguasa sudah tidak ada. Ya sudah, ketika itu mereka tidak ada gesekan apa-apa karena ya memang peradabannya sudah harus bergulir ke Mekah. Mau bagaimana? Oh artinya mereka tahu persis ya. Betul. Nah tetapi setelah kejadian itu mereka mulai bermain lagi. Betul, karena kalau ahli ilmu dicabut kan patronasnya sudah tidak ada. Siapa yang mau jadi bentuk contoh? Iya kan? Iya. Adapun menjadi sebuah konflik besar itu, kendati para sahabat masih ada, tapi kan tetap karena bentuk contoh sudah tidak ada. Menarik nih yang Om Haidir sampaikan, berarti kalau kita lihat yang namanya ilmu pengetahuan, ajaran itu sesungguhnya kembali harus ada figur yang jadi contoh dan teladan kemudian ngambil keputusan ya. Betul Pak Agus. Betul. Ya kita lihat dulu zaman Khulafaur Rasyidin. Kan ibarat lilin yang menyala di padang pasir. Sampai seperti itu kan, bagaimana konflik yang terjadi itu karena tidak ada uswahnya di situ kan. Iya konflik zaman Utsman ya. Betul. Kemudian zaman Umar ya. Zaman Ali ya, itu berat sekali ya. Betul. Nah sekarang kalau kita lihat konteks dunia Islam sekarang, menurut Om Haidir bagaimana? Dalam konteks peradaban nih. Ya cukup complicated ya, karena kita sudah terspreading ke dalam jumlah yang cukup banyak dari sisi aliran gitu kan. Jadi memang itulah jadi yang menjadi biang konflik kan Pak Agus. Iya. Aliran ke sana, aliran ke sini gitu kan. Jadi memang yang ditonjolkan adalah persoalan teknis, bukan persoalan prinsip. Persoalan teknis. Menarik ini, gimana tuh ceritanya tuh persoalan teknis dan prinsip tuh? Ya kita tidak usah membahas konflik yang terjadi. Misalnya persoalan teknis, di satu sisi menurut aliran ini kalau sholat harus posisinya seperti ini. Terus yang untuk aliran ini kan wudhu itu bagaimana seperti ini, itu kan teknis. Iya. Tapi kan yang paling prinsipnya apa gitu kan. Kan gitu. Jadi berarti kalau kita boleh bicara lebih jauh, umat muslim itu sekarang harus lebih maju lagi untuk melaksanakan hal-hal yang prinsip gitu ya. Betul, ya kesadaran di situ Pak Agus. Kesadaran. Jadi peradaban itu sendiri ya, ketika Rasulullah datang itu kan sebetulnya yang sangat prinsip selain ibadah itu, yang paling nyata itu perbudakan hilang. Betul, perbudakan hilang, menghapus penjajahan, itu prinsip Pak Agus. Iya. Makanya kalau kita lihat lagi ke Undang-Undang Dasar, gitu kan, bahwa menghapus penjajahan dari muka bumi itu prinsip. Itu prinsip Pak Agus. Iya. Berarti kalau gitu Om Haidir melihat bahwa bangsa Indonesia ini sebetulnya salah satu bangsa yang melaksanakan prinsip itu ya. Iya, umat betul. Islam itu Betul. menghapus penjajahan di atas muka bumi ya. Betul Pak Agus. Sebenarnya luar biasa ya. Tapi kalau kita lihat sekarang gimana Om Haidir kecenderungannya?
Ya kita sudah hanyut dalam persoalan dimensi kehidupan sehari-hari Pak Agus. Di bawah perut dan di atas perut, terutama di persoalan perut. Di situ Pak Agus. Jadi berarti kalau menurut Om Haidir, dorongan politik untuk tidak sebagai politik kekuasaan itu sudah sangat mendesak, dan sudah saatnya politik itu justru didorong untuk politik kesejahteraan, kemakmuran, keunggulan anak bangsa, dan lingkungan hidup ya. Iya betul, harusnya ke sana Pak Agus. Nah, kalau Om Haidir lihat hari-hari ini gimana kenyataannya? Masih berat untuk cerita ke sana Pak Agus. Jadi memang pertarungan kita masih terlalu terlalu pragmatis. Terlalu pragmatis memang. Iya. Terus gimana dong caranya sekarang nih di era-era yang seperti ini, masih kenyataan ada COVID, kemudian ekonomi juga krisis. Terus dari mana kira-kira kalau Om Haidir lihat dari sisi masyarakat yang harus dilakukan para pemimpin itu supaya paling tidak ada kepercayaan yang meningkat,